Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Mita Henritra dengan NIM 19,70016006 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Prodi Psikologi. Saya di sini akan menjelaskan gambaran psikologi komunitas dan perilaku manusia dalam psikologi komunitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran psikologi komunitas. Psikologi komunitas merupakan subbagian dalam psikologi sosial, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tetapi dalam hal ini, psikologi komunitas akan diuraikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan memberi bantuan kepada orang lain dalam hal gangguan emosional, penyesuaian diri, dan masalah-masalah psikologis lainnya. Psikologi komunitas pada dasarnya terkait dengan hubungan antar sistem sosial, kesejahteraan, dan kesehatan individu dalam kaitan dengan masyarakat. Psikologi komunitas didefinisikan sebagai suatu pendekatan kepada kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan masalah atau mengurangi masalah. Psikologi komunitas berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial yang dikembangkan melalui intervensi juga riset dengan setting yang mencakup masyarakat dan komunitas pribadi. Psikolog komunitas tertarik pada cara yang efektif untuk mencegah masalah daripada mengobatinya setelah masalah itu muncul. Bidang ini menekankan mempromosikan fungsi yang sehat untuk semua anggota komunitas daripada melakukan intervensi ketika masalah berkembang untuk beberapa anggota tersebut. Dan mereka lebih memfokuskan penelitian pada faktor-faktor di lingkungan komunitas dan tingkat masyarakat yang mendukung atau menghambat perkembangan yang sehat daripada proses psikologis internal atau faktor biologis. Psikologi komunitas lebih melihat kepada adanya indikasi dari suatu keadaan sehingga bisa melakukan tindakan preventif dan memiliki prediktor apa yang akan terjadi ke depan dengan kondisi yang ada sekarang. Yang selanjutnya, ciri-ciri psikologi komunitas. Pada dasarnya, psikologi komunitas orientasi kerjanya hampir sama dengan psikologi klinis dan kesehatan mental masyarakat dengan tujuan untuk mengenalkan kesejahteraan manusia. Tetapi, psikologi komunitas tidak hanya puas dengan kecenderungan klinis yang hanya menempatkan permasalahan kesehatan mental yang berfokus di dalam diri individu. Psikologi komunitas lebih melihat ancaman terhadap kesehatan mental dari lingkungan sosial atau konflik atau ketidakcocokan antara individu dengan lingkungannya. Penekanan secara spesifik lebih kepada dukungan sosial, bukan kepada perubahan individu. Psikologi komunitas lebih memusatkan perhatian pada kesehatan, bukan kepada penyakit atau gangguan, dan kepada peningkatan kemampuan individu dan komunitasnya. Hal inilah yang mungkin menjadi simbol dari psikologi komunitas dan yang menjadi pembeda dengan psikologi klinis dan kesehatan mental yang lebih berfokus kepada perubahan individu. Yang selanjutnya terdapat 3 tujuan psikologi komunitas. Yang pertama, mengenalkan pertumbuhan dan pengembangan individu dan mencegah munculnya suatu permasalahan kesehatan mental dan sosial. Yang kedua, memungkinkan mereka yang telah bermasalah untuk hidup dengan baik dan mendapat bantuan dari komunitasnya. Contohnya, tinggal pada tempat yang dapat menerima kondisinya dan akan mendapatkan dukungan. Yang selanjutnya, membuat suatu format intervensi yang sesuai dan cepat pada saat di mana intervensi tersebut sangat diperlukan. Yang selanjutnya, asumsi dasar psikologi komunitas menurut Levin. Yang pertama, masalah-masalah sosial psikologis muncul dalam situasi dan lingkungan tertentu. Yang kedua, pelayanan atau bantuan yang diberikan harus bersifat strategis. Yang ketiga, pelayanan atau bantuan harus sensitif terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat. Yang keempat, bentuk pelayanan atau bantuan sebaiknya dengan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari lingkungan setempat. Selanjutnya, perilaku manusia dalam psikologi komunitas. Ahli psikoanalisis mengatakan terdapat 3 struktur kepribadian pada individu. Yang pertama, id, ego, dan superego. Menurut pandangan psikoanalisis, timbulnya permasalahan kejiwaan dikarenakan adanya ketidakseimbangan di 3 struktur kepribadian tersebut. Misalnya, psikopat dikatakan sebagai gangguan kepribadian yang berat dengan ciri perkembangan superego yang terhambat. Fungsi ego baik dan id yang normal.
Tapi dilihat dari sudut pandang psikologi komunitas, munculnya gangguan ini merupakan produk dari interaksi antar individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam menganalisis kedudukan individu dalam komunitasnya, psikologi komunitas menggunakan dua titik tolak. Yang pertama, individu sebagai agen, tokoh, atau pelaku di dalam kehidupan komunitasnya. Dalam hal ini, komunitas berfungsi sebagai yang pertama, arena atau tempat munculnya tingkah laku. Yang kedua, tempat individu berinteraksi dan merupakan lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat individu. Contohnya, individu yang cerdas tidak akan berkembang pada lingkungan sosial yang tidak mendukungnya dan tidak memiliki fasilitas pendukung. Tapi individu ini akan berkembang jika berada pada lingkungan sosial yang mendukung dan memiliki fasilitas yang cukup. Yang kedua, individu dipandang sebagai objek dari kehidupan komunitasnya. Maksud di sini adalah fungsi komunitas sebagai sarana atau media untuk terjadinya perubahan-perubahan kualitas dari individu. Contohnya, suatu daerah yang terpencil mengalami perubahan yang radikal seiring dengan perkembangan zaman, menjadi daerah yang ramah dan pesat. Secara langsung akan mengubah perilaku individu-individu yang ada di dalamnya. Masalah-masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian psikologi komunitas adalah kemiskinan, prasangka, diskriminasi, pendidikan untuk kelompok minoritas dalam komunitas multikultural, epidemi, HIV dan AIDS, dan perilaku korupsi. Dalam melakukan penelitian terhadap masalah-masalah sosial, para peneliti psikologi komunitas terutama meneliti faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap masalah-masalah sosial spesifik terkait dengan fokus kesejahteraan warga sebagai individu, kelompok, komunitas, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Contoh dari kajian psikologi komunitas tentang masalah-masalah sosial adalah prevensi terhadap perilaku kekerasan seksual dalam komunitas. Psikologi komunitas menempatkan orang dalam konteks sosial mereka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan masyarakat yang menekankan intervensi di luar dirinya dan interpersonal setting. Yang kedua, interaksi dari waktu ke waktu dan berbagai tingkatan. Yang ketiga, mencari penyebab perilaku di tingkat makro bukan hanya mikro. Yang keempat, membantu memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dan bekerja sama untuk membuat lebih baik. Yang kelima, mempromosikan keanekaragaman dan perbedaan kekuatan untuk mencapai kesetaraan antar kelompok. Yang keenam, menekankan pada prevensi dan pemberdayaan manusia. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.